anak-anak, kita jumpa lagi dalam video pembelajaran kita hari ini. Baik, buku tema 3G, perkembangan teknologi. Masih di subtema yang pertama, perkembangan teknologi produksi pangan. Namun hari ini video kita masuk ke pembelajaran 5-6. Baik, kita buka pembelajaran 5 halaman 28. Nah, di halaman 28, di sini ada satu cerita tentang teknologi pengelolaan susu. Jadi, susu segar merupakan minuman yang bergizi tinggi. Kita dapat memperoleh susu dari hewan ternak seperti sapi dan kambing. Nah, di dalamnya terkandung zat-zat gizi yang dibutuhkan tubuh kita, seperti protein, lemak, karbohidrat, mineral, dan vitamin. Namun, susu mudah sekali menjadi basi loh. Susu hanya bertahan selama 4 jam setelah pemerahan. Nah, oleh karena itu dibutuhkan teknologi pangan agar susu dapat tahan lama dan terjaga kualitas serta kandungan gizinya. Nah, beberapa cara untuk mengawetkan susu adalah sebagai berikut. Nah, ini dia. 1. Didinginkan di dalam lemari es. 2. Pasteurisasi, yaitu pemanasan suhu sedang untuk membunuh organisme pencemar. Yang ketiga, sterilisasi, yaitu pemanasan di atas titik didih hingga bakteri dan spora kuman mati. Nah, selain cara pengawetan dan penyimpanan dari teknologi pengolahan susu, diperoleh bahan makanan dan minuman yang baru. Nah, apa saja sih produk olahan tersebut? Nah, ini dia. Yang pertama, yogurt, yaitu olahan hasil fermentasi susu dengan rasa asam. Yang kedua, mentega, hasil pengelolaan lemak susu yang diproses dengan pengadukan. Yang ketiga, keju, hasil dari proses penggumpalan susu dengan bantuan enzim hewan. Dan yang terakhir, es krim, yaitu produk campuran susu dan bahan lain dalam bentuk beku. Nah, jadi ini ya ceritanya tentang teknologi pengelolaan susu. Kita masuk ke halaman 29. Nah, ayo mencari tahu. Baik, kita akan menulis kata-kata yang bercetak miring ini yang ada di teks tersebut dan kita cari pada kamus boleh. Nah, yang ada kamus di rumah boleh membuka kamusnya ya. Yang tidak ada boleh lihat dalam video ini. Jadi disalin ya di bukunya. Nah, apa sih pasteurisasi? Nah, pasteurisasi kan tadi sudah kita bahas, ada di buku tuh halaman 28. Nah, pasteurisasi itu adalah pemanasan suhu sedang untuk membunuh organisme pencemar. Ya. Lalu sterilisasi itu apa? Nah, sterilisasi adalah pemanasan di atas titik didih hingga bakteri dan spora kuman mati. Itu dia. Nah, apa sih yang dimaksud dengan spora? Nah, spora adalah satu atau beberapa sel yang terbungkus oleh lapisan pelindung. Nah, kalau fermentasi adalah proses produksi energi dalam sel dengan menggunakan keadaan yang disebut tanpa udara atau oksigen. Nah, ini ya. Dan yang terakhir, enzim. Enzim adalah molekul katalis yang berperan untuk mempercepat reaksi kimia di dalam tubuh yang dipengaruhi oleh suhu. Baik, kita lanjut lagi ke halaman 30. Nah, ke halaman bukan ke halaman 30. Ke halaman 32. Nah, halaman 32. Ayo berlatih, ayo mengamati. Nah, ayo mengamati halaman 32. Kita lihat di sini.
Nah, kita akan membandingkan volume air dari gelas A, B, dan C. Kalau gelas A itu lebih sedikit dari katanya volume air di gelas A lebih sedikit dibanding volume air di gelas B. Nah, lebih sedikit. Itu terbalik ya sayang. Jadi A itu lebih banyak dari B. Bukan lebih sedikit ya. Di buku lebih sedikit, tapi pada gambar itu yang A lebih banyak. Oke, yang di bawah. Di gelas A dibanding gelas C lebih sedikit. Kalau B ke C, B-nya lebih sedikit. Kalau B ke A, lebih sedikit. Nah, kalau C ke A, lebih banyak. Kalau C ke B, lebih banyak. Jadi, dapat disimpulkan, volume air yang paling banyak itu adalah C. Dan volume yang paling sedikit adalah B. Nah, urutkan dari volume yang paling sedikit. Nah, paling sedikit ya. Berarti B, A, C. Itu ya. Untuk halaman 32. Nah, berkaitan dengan susu, susu juga bisa menjadi salah satu makanan kesukaan banyak orang. Ya. Nah, untuk makanan kesukaan itu setiap orang memiliki selera yang berbeda-beda untuk menikmatinya. Nah, ada selera tersebut berbeda. Contohnya, ada yang suka makan roti dengan mentega atau ada yang suka makan roti dengan gula pasir. Nah, tidak hanya untuk menikmati roti, makanan kesukaan juga itu bisa saja dicampur dengan lainnya. Contohnya bisa digoreng, dicampur mie, atau dicampur daging dan ikan. Itu ya. Jadi, perbedaan itu janganlah membuat kita menimbulkan perselisihan ya. Jadi semua dapat menghargai satu sama lain. Tidak ada yang memaksakan kehendak untuk menikmati makanan yang bukan kesukaannya. Nah, hal ini mencerminkan sikap saling tenggang rasa. Dengan begitu semua dapat memahami perbedaan kebiasaan atau kesukaan setiap orang. Oke, kita lanjut ke halaman 34. Teknologi pemanfaatan organisme. Dalam teknologi produksi pangan, pemanfaatan organisme sering dilakukan. Dengan bantuan mikroorganisme diperoleh makanan dan minuman baru. Nah, apa itu mikroorganisme? Mikroorganisme adalah makhluk hidup yang berukuran mikro atau sangat kecil. Nah, mikroorganisme yang digunakan dalam berupa bakteri atau jamur. Jadi bakteri atau jamur yang digunakan tentunya tidak bersifat patogen atau menyebabkan penyakit atau beracun. Dalam pembuatan tempe digunakan ragi yang merupakan jamur. Jadi ragi membuat kedelai mengalami fermentasi sehingga berubah menjadi bahan makanan baru. Ragi juga digunakan dalam pembuatan roti. Ya. Pembuatan roti juga agar adonan rotinya mengembang. Lalu ada juga contoh bakteri. Bakteri digunakan untuk pembuatan sari kelapa atau nata de coco. Dengan bakteri tersebut, air kelapa menjadi padat dan kenyal setelah melalui tahap pencucian dan penambahan gula. Maka nata de coco dapat dinikmati oleh semua orang. Oke, di halaman 35 di situ ada proses pembuatan nata de coco. Nah, ya. Tapi kita akan menjawab dulu halaman 34 ada ayo jawab. Ya.
Ada, ayo jawab halaman 34. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan mikroorganisme? Ini dia halaman 34 ya. Mikroorganisme adalah makhluk yang berukuran kecil, dapat berupa jamur atau bakteri. Yang kedua, mikroorganisme yang bagaimana yang dipakai dalam teknologi produksi pangan. Nah, yang bersifat patogen atau tidak menyebabkan penyakit atau beracun. Jadi bakteri atau jamur yang digunakan tidak bersifat patogen ya. Lalu yang ketiga, sebutkan 2 jenis mikroorganisme untuk membuat makanan dan minuman baru. Untuk membuat makanan minuman baru itu ada bakteri atau jamur. Itu ya. Jadi dia bisa difermentasi. Lalu yang keempat, untuk apa ragi digunakan dalam pembuatan roti? Ragi digunakan untuk membuat kue mengembang. Dan yang kelima, apa tujuan penggunaan bakteri dalam pembuatan nata de coco? Nah, air kelapa menjadi padat dan kenyal setelah melalui tahapan pencucian dan penambahan gula. Itu ya, kenyal ya, padat dan kenyal. Oke. Nah, jadi untuk ayo jawabnya itu kita sudah menulis di sini. Oke, sudah siap untuk menulisnya? Oke, kita lanjut ke halaman 35. Oke, 35. Ada cerita tentang proses pembuatan nata de coco. Nah, jadi coba perhatikan ya, nata de coco-nya. Ada 7 langkah di situ. Jadi kalau kurang jelas di zoom-nya bisa, atau nanti kurang jelas dalam video, bisa lihat di halaman 35 ya, proses pembuatannya. Yang pertama, siapkanlah bahan-bahan berupa air kelapa, gula pasir, asam cuka, dan bibit nata. Ya, itu ya. Yang kedua, saringlah air kelapa untuk memisahkan kotoran. Yang ketiga, masukkan air kelapa ke dalam panci. Didihkan air kelapa tersebut. Setelah mendidih, tuangkanlah gula pasir. Yang keempat, matikan api dan dinginkan. Taruhlah air kelapa tersebut ke dalam wadah yang bersih. Setelah dingin, tambahkan asam cuka dan bibit nata. Tutuplah wadah selama 2 minggu. Nah, rendamlah nata de coco yang sudah jadi selama 3 hari untuk menghilangkan asamnya. Pastikan untuk mengganti air rendaman setiap hari. Nata dipotong-potong menjadi beberapa bagian kemudian direbus. Rendam nata yang direbus ke dalam larutan gula dan nata siap disantap. Itu ada 7 ya. Nah, lalu di halaman 36 ada cerita tentang hampir tenggelam di sungai. Di sini ada cerita bahwa Anjar hampir hanyut dan ditolong oleh Salim. Nah, jadi dari cerita ini anak-anak bisa baca apa sih inti ceritanya. Nah, inti dari cerita tersebut kita mengetahui bahwa sifat orang itu berbeda-beda. Ada yang baik dan ada yang buruk. Namun, tetap ketika kita melihat apapun itu, kita harus berusaha menjadi orang yang baik. Oke ya. Nah, di halaman 57 kita akan menghitung kembali volume. Nah, contohnya ini ya. 1 teko itu volumenya sama dengan 4 gelas. 4 gelas itu sama dengan 1 teko. Nah, bagaimana jika kita mengerjakan halaman 38? Nah, ini ada di halaman 37 ya. Kalau halaman
38, di sini ada ayo berlatih. Kita akan mencari atau menentukan volume wadah tersebut. Nomor 1. Nah, 1 botol itu berapa gelas? Iya, halaman 38 ya. Iya, 3 gelas. Jadi volume wadahnya ada 3 gelas. Nomor 2, 1 teko itu berapa cangkir? Hitung ya, ada berapa cangkirnya? Iya, ada 5. Jadi volume wadah teko itu ada 5 gelas. Yang ketiga, nah ada berapa itu? Iya, ada 5 gelas. Dan yang terakhir, yang ember itu ada berapa? Ada 8 gelas. Ini ya. Jadi anak-anak bisa catat di dalam bukunya langsung. Oke, nah kita akan masuk ke dalam keterampilan berpikir tinggi tingkat HOTS. Nah, halaman 39. Ya, halaman 39. Kita akan mencari luas. Anak-anak ingat ya, jika mencari luas persegi, itu sisi dikali sisi. Jika mencari luas persegi panjang, panjang kali lebar. Nah, jika mencari luas segitiga, maka alas kali tinggi. Ya, alas kali tinggi. Oke ya. Nah, nomor 1 itu 225 karena sisi kali sisi, 15 kali 15. Yang pink itu panjang kali lebar, 10 kali 14. Nah, yang hijau itu alas kali tinggi bagi 2 ya. Jadi 10 kali 15 bagi 2. 150 bagi 2 sama dengan 75 luasnya. Jadi kalau segitiga itu alas kali tinggi bagi 2 ya, untuk mencari luas. Oke ya. Baik, kita masuk yang terakhir ke evaluasi. Nah, evaluasi 1 halaman 37 halaman halaman 41. Nah, ya, salah tulisannya itu ya. Halaman 41. Nah, kita akan nomor 1. Perbedaan merupakan hal yang biasa. Nomor 2, perbedaan harus disikapi dengan sikap terpuji. C. Nomor 3, kita harus titik-titik perbedaan yang ada. Menghargai. B. Nomor 3 ya. Nomor 4, contoh sikap yang menghargai perbedaan adalah C. Mengajari teman yang tidak bisa berenang. Nomor 5, contoh perbedaan atau keberagaman dengan teman sekelas adalah warna kulit. Atau warna kulit, suku, bahasa. Nah, itu aja kita bikin ya. Jadi warna kulit, suku, dan bahasa. Nomor 6, cara menghargai perbedaan atau keberagaman kebiasaan dalam keluarga adalah tidak memaksakan. Tidak memaksakan kesukaan kita. Jadi tidak memaksakan kesukaan kita ya. Nomor 7, kebutuhan pangan adalah kebutuhan akan, kalau sandang itu pakaian, kalau papan itu rumah, jadi kalau pangan ya makan. Oke ya. Jadi kalau pakaian rumah itu papan, pakaian itu sandang ya. Oke. Nomor 8, bahan pangan harus diolah karena mudah membusuk. Jadi makanan itu mudah busuk. Nomor 9, cara yang dilakukan dalam teknologi pangan antara lain mengawetkan. B. Ya, nomor 10, tanaman lidah buaya dapat dimanfaatkan untuk. Nah, kalau lidah buaya untuk apa? Makanan. Nah,
Nomor 11, tujuan melakukan teknologi pangan adalah, nah apa sih tujuannya? Agar bahan pangan selalu tersedia. Nomor 11 ya. Agar bahan pangan selalu tersedia. Nomor 12. Contoh pengelolaan buah kelapa adalah nata de coco. Nah, nata de coco ya. Oke, nomor 13. Luas bangun datar dapat dihitung menggunakan persegi satuan A. Ya. 14. Luas bangun di atas adalah ada berapa? Kita hitung. Menurunnya ada 2, 2 kolom. Mendatarnya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 2 kali 5 sama dengan 10 B. Oke, nomor 14 B. Nomor 15. Luas bangun di atas adalah titik-titik persegi satuan. Nah, hitung. Hijaunya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hijau ada 6. Segitiganya ada 4 jadi 2. Berarti 6 tambah 2 adalah 8. A. Nomor 16. 5 cangkir kopi dimasukkan ke dalam sebuah teko sampai terisi. Jadi volume teko adalah B. 5 cangkir. Nomor 17. Ari menuangkan minuman dari botol ke dalam 4 gelas. Semua gelas terisi penuh minuman dan botol menjadi kosong. Volume botol adalah 4 gelas. Nomor 18, urutkan dari volume yang paling banyak. Nah, jadi yang paling banyak pertama, botol, gelas, cangkir. Oke ya. Nomor 19, mengambil nafas saat berenang dilakukan dalam waktu singkat. Nomor 18, jadi 19B ya. Nomor 20, pengambilan nafas dilakukan melalui mulut. Oke, 28 A ya. Nomor 20 A ya, mulut. Oke, nomor 21. Gerakan kaki dengan pola titik-titik agar mengapung di air. Pola lurus. Oke, jadi nomor 21 C, mendayung. 22. Latihan meluncur di air dapat dilakukan dengan menggunakan B, papan luncur. Papan luncur. Nomor 23. Posisi tubuh saat melakukan gerakan mengapung di air adalah gerakan mengapung, yaitu lurus. Nomor 24. Cara melakukan gerakan mengapung di air tanpa alat bantu adalah bersandar di tepi kolam. Nomor 24 ya. Nomor 25. Sebuah lagu terdiri dari beberapa bait. B. 26. Setiap lirik pada lagu memiliki pola irama yang beda. C. 27. Sebuah lagu dapat dinyanyikan dengan pola irama B, berbeda. 28. Ketukan yang merupakan bunyi yang A, teratur. 29. Lagu semua ada di sini menceritakan tentang kekayaan hasil alam. Kekayaan hasil alam. Terakhir, nomor 30, pola irama yang digunakan saat menyanyikan lagu Nenek Moyangku adalah cepat dan girang. Cepat dan girang. Oke ya. Nah, jadi
evaluasi satunya sudah siap. Sampai jumpa dalam video pembelajaran selanjutnya yang masuk dalam subtema 2. Oke, bye-bye. Sampai jumpa.